Gengs, kalian udah dengar belum? Manchester United dijadwalkan bakal lawan tim ASEAN All-Star tahun ini. Tapi yang bikin geger bukan cuman lawannya MU yang unik, tapi juga siapa yang bakal jadi kapten ASEAN All-Star. Dan percaya atau enggak, pengamat sepak bola dari Malaysia malah ngejagoin pemain Indonesia buat jadi kaptennya. Yap, Jay Itzes. Loh kok bisa? Apa alasannya? Yuk kita kulik bareng-bareng. Pertama-tama, siapa sih Jay Itzes? Buat yang belum familiar, Jay ini salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru aja debut di FIFA Matchday bulan Maret lalu. Dan langsung bikin geger. Bukan karena gaya rambutnya, tapi karena performanya yang solid banget di lini belakang. Nah, pengamat asal Malaysia, Rajesh Paul, bilang kalau Jay ini cocok banget jadi kapten ASEAN All-Star. Menurut dia, Jay punya ketenangan, pengalaman di Eropa, dan gaya main yang bisa jadi role model buat pemain lain di Asia Tenggara. Gokil kan? Padahal kalau ngomongin ASEAN, kita punya nama-nama besar dari Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia sendiri. Tapi kenapa Jay Itzes? Ini yang menarik, gengs. Jay dianggap mewakili wajah sepak bola ASEAN yang baru, profesional, modern, dan punya mentalitas internasional. Selain itu, Jay juga bukan pemain yang suka gaya-gayaan doang. Dia main reguler di klub Eropa, Venezia FC di Serie B Italia. Udah jarang banget pemain ASEAN yang bisa bertahan di level kompetitif kayak gitu. Nah, inilah yang bikin dia menonjol di antara calon kapten lain. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar fan service atau gimmick ya. Pilihan menjagokan Jay Itzes juga dilihat dari sudut teknis. Lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng, men. Ini Manchester United, klub dengan sejarah panjang dan pemain bintang di tiap lini. Butuh pemimpin yang punya pengalaman dan gak kagetan waktu harus adu taktik sama pemain top dunia. Dan faktanya, walaupun Jay baru gabung timnas, dia langsung ngeblend dan nunjukin leadership yang nggak semua pemain punya. Waktu lawan Vietnam, dia jadi benteng tangguh yang bikin lini belakang Indonesia nyaris tanpa celah. Komunikatif, tenang, dan tahu kapan harus agresif. That's what a real captain does. Tapi tentu aja, masih banyak yang meragukan. Ada yang bilang Jay belum cukup senior, ada juga yang lebih srek sama pemain ASEAN lain yang udah lama di timnas masing-masing. Tapi kalau ngelihat dari sudut pandang simbol baru ASEAN, Jay punya semua atributnya. Bukan cuma jadi kapten satu pertandingan, tapi juga simbol transformasi sepak bola Asia Tenggara. Pertandingan ini juga bakal jadi momen bersejarah. Jarang-jarang ada ASEAN All-Star, dan lebih jarang lagi bisa lawan Manchester United. Jadi siapapun yang jadi kapten, bakal punya spotlight gede banget. Dan kalau Jay yang dipilih, wah, itu bakal jadi validasi besar buat sepak bola Indonesia di level regional. Gimana menurut kalian? Layak nggaknya Jay jadi kapten? Jelas bakal jadi perdebatan panas. Tapi yang pasti, kalau pengamat dari negara lain aja udah jagoin Jay, kita sebagai fans Indonesia harusnya bangga banget. Nggak cuma karena dia main bagus, tapi karena dia jadi simbol harapan baru. Kalau kalian suka konten bola yang ngebahas sisi-sisi menarik kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya biar nggak ketinggalan video seputar sepak bola Indonesia.